Baik, kita akan memperbarui informasi Anda mengenai bencana banjir dan longsor serta penanganan di wilayah Biren, Aceh. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Selamat pagi Faisal, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat pagi Hijul dan juga pemirsa, kondisi terkini di Kabupaten Biren atau lebih tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di Kecamatan Samalanga, di mana untuk progresnya saat ini penanganan bencana di wilayah tempat kami mengabarkan saat ini memang masih terus berprogres. Untuk saat ini Anda bisa lihat sendiri di tempat kami saat ini, tepatnya di Kecamatan Samalanga, memang untuk jaringan listrik dan juga internet di tempat kami saat ini sudah menyala. Kemudian beberapa infrastruktur, baik itu dari jembatan, akses jalan, dan lain sebagainya saat ini masih terus dikebut perbaikan agar bisa digunakan oleh masyarakat. Salah satunya, Hijul dan juga pemirsa, untuk jembatan Tepi Mane yang merupakan penghubung antar kabupaten dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Tengah. Saat ini memang sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian beberapa jembatan lain saat ini masih terus dalam proses perbaikan, seperti misalnya jembatan Kutablang yang berada di Kecamatan Kutablang yang menjadi penghubung jalan lintas nasional dari Aceh menuju ke Medan atau penghubung antar kabupaten dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Utara saat ini masih dalam proses perbaikan. Karena menurut pantauan kami di sana atau berdasarkan terangan saat ini pemerintah yang dibantu oleh TNI, oleh Satuan Zipur saat ini masih terus melakukan pembangunan siang dan malam untuk bisa mengebut agar bisa dipercepat proses perbaikannya supaya bisa dilalui oleh masyarakat. Untuk saat ini progresnya di jembatan Kutablang saat ini sudah mencapai sekitar 50%, yang artinya ditargetkan sebentar lagi jembatan tersebut sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian dapat kami informasikan pula, Hijul dan juga pemirsa, beberapa titik di Kabupaten Biren memang sangat-sangat terdampak banjir, apalagi yang perumahannya atau pemukimannya ini dekat dengan aliran sungai. Kami juga sempat melihat beberapa kecamatan, yakni salah satunya ada di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Memang di sana ada beberapa rumah warga, bahkan bukan beberapa lagi, bahkan puluhan, ada sekitar 65 pemukiman warga yang saat ini hilang tanpa jejak. Ini tentu yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh warga setempat, bahwa hunian sementara agar mereka bisa tinggal, karena untuk saat ini posko pengungsian atau tenda pengungsian yang mereka tempati memang bisa dikatakan tidak terlalu layak, karena ketika hujan turun tenda atau pengungsian mereka juga ikut terendam banjir. Dapat kami informasikan pula, Hijul dan juga pemirsa, selain di kecamatan tempat kami mengabarkan saat ini, yang di Kecamatan Samalanga, beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Biren memang sepanjang jalan yang kami pantau untuk aliran listrik dan juga jaringan internet memang saat ini sudah menyala. Dan juga memang kami tidak mengetahui untuk beberapa wilayah lainnya di Provinsi Aceh apakah sudah seperti ini. Yang kami ketahui memang di tempat kami saat ini di Kabupaten Biren, di beberapa kecamatan memang saat ini listrik seperti yang tadi kami sampaikan sudah menyala. Artinya progres ataupun percepatan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah ini terlihat berprogres, dan juga diharapkan oleh masyarakat ataupun warga seluruh penanganan bencana ini bisa dipercepat, seperti misalnya pembangunan jembatan, akses jalan, dan lain sebagainya. Untuk sementara, Hijul, kami kembalikan ke studio. Baik Faisal, Anda sudah mencoba melihat bagaimana kondisi dan juga area-area di sekitar Kabupaten Biren. Lalu apakah Anda melihat adanya lokasi yang masih sangat terisolasi dan belum ada bantuan yang masuk? Iya, Hijau, kalau untuk daerah yang terisolasi di Kabupaten Biren memang tidak bisa dikatakan terisolasi, karena ada salah satu desa di Kecamatan Juli, yakni Desa Balepana, yang kami pantau di sana untuk akses jalannya atau jembatannya memang saat ini masih terputus. Namun untuk aksesnya, karena jalannya masih terputus, ini disediakan perahu oleh warga setempat juga untuk bisa mereka mobilitas atau beraktivitas sehari-hari, dan juga relawan bisa memberikan bantuan menggunakan perahu menyeberangi aliran sungai yang dikarenakan untuk akses jembatannya atau jalannya masih terputus.
Yang kami lihat beberapa daerah atau desa yang saat ini jembatan terputus memang digunakan warga untuk bisa menyeberang ataupun relawan menyeberang dibantu menggunakan perahu. Ijul. Faisal, ini apakah artinya untuk proses pendistribusian bantuan ini sudah seluruhnya diterima oleh warga di sana atau masih ada beberapa bantuan yang sangat dibutuhkan? Ya, Ijul, untuk pendistribusian atau bantuan yang diterima oleh warga di sini di Kabupaten Biren atau di beberapa kecamatan yang kami pantau memang masih ada, walaupun cukup seperti bahan pokok, pakaian dan lain sebagainya ini masih cukup. Namun yang paling sangat-sangat dibutuhkan oleh warga adalah pasokan air bersih karena yang kami lihat di beberapa posko pengungsian untuk penampungan ketersediaan air bersihnya ini sangat-sangatlah sedikit, di mana air bersih yang disediakan di sana yang hanya ditampung dengan toren kecil ini disediakan untuk ratusan orang. Ini Anda bayangkan sangat-sangatlah kurang bagi mereka pasokan air bersih. Kemudian juga ada beberapa yang dibutuhkan lagi seperti misalkan tenda, karena di sana ada sekitar ratusan orang yang mengungsi dari 3 desa di Kecamatan Juli. Yang di sana atau di posko pengungsiannya hanya ada sekitar 4 tenda saja yang disediakan, yakni dari BNPB, dari Kementerian Sosial, dan juga ada dari TNI yang menyediakan tenda. Namun menurut mereka untuk tenda yang disediakan ini sangat-sangatlah masih kurang, karena untuk saat ini tenda yang berada di lokasi tersebut memang diprioritaskan untuk wanita, anak-anak, dan juga lansia. Sementara untuk yang pria memang saat ini masih ada beberapa yang belum tidur di tenda. Hijul. Faisal, ini artinya untuk bantuan MCK masih sangat dibutuhkan oleh warga di Biren, begitu ya? Betul sekali, Hijul. Untuk MCK atau toilet memang saat ini masih sangat-sangat dibutuhkan oleh warga di Kecamatan Juli atau di Kabupaten Biren, tempat kami memantau beberapa titik di sana, karena untuk buang air memang saat ini warga pun kebingungan mau buang di mana, dan juga untuk bersih-bersih ini memang tidak ada tempat yang disediakan seperti misalnya toilet portable, ini sangat tidak ada di sana, karena yang disediakan bantuan yang disediakan toiletnya hanyalah berupa kayu yang ditutupi oleh terpal di pinggir sungai. Ini bagaimana mereka untuk melakukan buang air atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Yang mereka harapkan di sini adalah tentunya adalah air bersih dan juga seperti yang tadi Anda bilang, MCK. Ijul. Baik, terima kasih. Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari Biren Aceh. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.